Kepada Pastor Victor, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam doa LPF ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang tema mengenal Beato Carlo Acutis. Ya, tentu Beato ini baru saja ya dibeatifikasi dan menjadi contoh bagi khususnya bagi kaum muda dan juga setiap umat yang senantiasa mau untuk mengikuti Yesus dengan contoh dan teladan hidupnya, terutama terkait dengan kecintaannya kepada Ekaristi. Baik, saya sudah mempersiapkan bahan, semoga bahan ini bisa membantu kita untuk mengikuti dan terlebih untuk mengenal dan belajar dari iman Beato Carlo Acutis. Iya. Mengenal Beato Carlo Acutis yang hidup dari tahun 1991 sampai 2006 ya. Jadi dia ya hidup di zaman kita ini. Sebelum kita mengenal lebih baik Beato Carlo Acutis, ada baiknya kita juga memahami dengan baik apa yang menjadi dasar dan dasar kita umat Katolik berdevosi kepada orang-orang kudus. Setiap tanggal 1 November gereja merayakan hari raya semua orang kudus. Perayaan ini menjadi bermakna karena gereja meyakini bahwa saudara-saudari yang sudah meninggal dalam iman akan hidup dalam kerajaan Allah. Katekismus Gereja Katolik KGK menuliskan, persekutuan dengan para kudus. Kita merayakan kenangan para penghuni surga bukan hanya karena teladan mereka, melainkan supaya persatuan segenap gereja dalam roh diteguhkan dengan mengamalkan cinta kasih persaudaraan. Katekismus Gereja Katolik nomor 957. Maka dari itu hubungan kita dengan mereka yang sudah hidup bersama Allah dalam kerajaannya, baik yang sudah dikanonisasi atau dia beatifikasi atau yang diakui secara resmi oleh gereja, maupun mereka yang belum atau yang tidak dikenal namanya, menjadi penting dan bermakna dalam iman dan kasih persaudaraan. Sebab sebagaimana mereka orang kudus yang telah ditampung di tanah air dan menetap pada Tuhan, karena dia, bersama dia, dan dalam dia, tidak pernah berhenti menjadi pengantara kita di hadirat Bapa sambil mempersembahkan pahala-pahala yang telah mereka peroleh di dunia melalui pengantaran tunggal antara Allah dan manusia, yakni Kristus Yesus. Demikianlah kelemahan kita amat banyak dibantu oleh perhatian mereka sebagai saudara. Sebab setiap orang yang percaya kepada Kristus beroleh hidup yang kekal dan kelak akan menjadi sama seperti Kristus. Karena maut tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Dalam pengakuan iman gereja Katolik ada kalimat berbunyi, aku percaya akan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus. Persekutuan para kudus menunjuk pada kesatuan orang-orang suci, yaitu antara mereka yang berkat rahmat Allah dipersatukan dengan Kristus yang wafat dan bangkit. Ada yang masih berjuang dan berziarah di dunia ini, yakni umat Allah yang masih hidup di dunia, termasuk kita sekarang ini gereja yang sedang berziarah. Dan ada yang sudah melewati hidup di dunia dan sedang mengalami pemurnian purgatorium, yang masih membutuhkan doa-doa. Ada yang sudah masuk dalam kemuliaan Allah yang mulia dan jaya, yang mendoakan serta menjadi pengantara kita. Semua anggota ini, gereja yang berziarah, gereja yang menderita, dan gereja yang mulia, membentuk satu keluarga di dalam Kristus, yaitu gereja, untuk memuji dan memuliakan Allah Tritunggal. Jadi ada dalam iman Katolik ada 3 gereja ya, gereja yang berziarah, gereja sekarang ini kita yang masih hidup di dunia ini, yang sedang menuju kepada gereja yang mulia. Lalu gereja yang menderita, yakni mereka saudara-saudari kita yang sudah meninggal, namun belum sepenuhnya penuh memperoleh penebusan karena dosa-dosa yang pernah mereka lakukan di dunia ini, maka mereka berada di dalam api penyucian atau purgatorium. Dan yang ketiga adalah gereja yang mulia, gereja yang sudah disempurnakan atau ditebus oleh Yesus dan mulia bersama Bapa di surga.
Anggota gereja ini saling mendoakan. Gereja mulia bisa berdoa bagi saudara-saudarinya yang masih berziarah dan berjuang di dunia. Baik gereja yang mulia dan gereja yang berziarah bisa berdoa bagi gereja yang menderita, yakni saudara-saudari kita yang berada di api penyucian. Bantuan rohani dapat dipersembahkan kepada jiwa-jiwa itu berupa doa-doa, sedekah, puasa, indulgensi, dan kurban lainnya. Maka dari itu adalah baik dan dibiasakan untuk melihat orang-orang kudus sebagai penuntun bagi kekudusan kita, karena kita semua dipanggil kepada kekudusan. Hendaklah kamu kudus sebagaimana Bapamu di surga kudus adanya. Baik, itulah dasar-dasar atau pemahaman kita dan iman kita untuk memohon doa atau pengantaran dari orang-orang kudus. Kita melihat lebih dekat sekarang Beato Carlo Acutis. Salah satu orang kudus yang dapat menjadi teladan dan pendoa bagi kita adalah Carlo Acutis. Carlo Acutis dibeatifikasi pada tanggal 10 Oktober tahun 2020 ya, di Basilika Santo Fransiskus Assisi. Ia mendapat sorotan karena menjadi contoh aktual di zaman milenial bahwa kekudusan atau menjadi orang kudus adalah mungkin. Apalagi ia adalah seorang remaja yang notabene sama seperti remaja pada zaman ini yang hidup di tengah teknologi yang canggih. Remaja Carlo Acutis dapat menghayati kekudusan lewat kehidupan sehari-hari dan menggunakan teknologi yang ada demi kebaikan bersama dan demi kemuliaan Tuhan. Ia yang ahli komputer dan internet menggunakan media ini untuk membantu kaum remaja dan umat seluruhnya untuk lebih mengenal dan mencintai Ekaristi. Ia membuat web dan situs yang mengumpulkan semua mukjizat Ekaristi yang pernah ada dan diakui oleh otoritas gereja. Semua tak lain adalah hanya untuk Tuhan yang hadir senantiasa dalam gerejanya, terutama lewat Ekaristi, dan membantu yang lain untuk menghayati makna dari Ekaristi. Kita melihat riwayat hidup Beato Carlo Acutis. Ini gambar ini yang nampak di sebelah adalah oratorio, ya, tempat doa, perkumpulan kaum muda, pendalaman iman katekese, anak-anak, remaja, pemuda di Assisi yang didedikasikan kepada Carlo Acutis. Dan memang Carlo Acutis ketika masih hidup selalu dan sering ke Assisi. Dia lahir di 3 Mei tahun 1991 di London, Inggris, dalam klinik Portland, dari ayah Andrea Acutis dan ibu Antonio Salzano. Tanggal 18 Mei 1991 menerima sakramen baptis dihadiri oleh kakek dan nenek dari kedua orang tuanya, juga bibinya Adriana di dalam gereja Maria Berduka Cita Our Lady of Dolors. Dalam 8 September tahun 1991, Carlo pindah ke Milan dengan orang tuanya. Ia lahir di London karena pekerjaan orang tuanya. Tahun 1995, Carlo mengikuti sekolah seni PAUD di Parco Pagani di Milan. Tahun 1997, Carlo mulai mengikuti sekolah dasar di Institut San Carlo, tetapi setelah 3 bulan pindah ke Institut Thomas yang dikelola oleh para suster Marceline dan menyelesaikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di tempat ini. Pada tahun 1998, pada 16 Juni di Perego, Carlo menerima komuni pertama di biara para suster Romite, Santo Ambrosius. Pada 28 Mei 2003, Carlo menerima sakramen Krishna di paroki asalnya Santa Maria Sagreta. Tahun 2005, Carlo mulai sekolah menengah atas di Institut Paus Leo ke-13 milik para Jesuit. Selasa 10 Oktober 2005, Carlo meminta untuk menerima sakramen perminyakan orang sakit dan komuni. Rabu 11 Oktober 2006, Carlo mengalami koma karena mengalami leukemia jenis M3 yang tampak gejalanya hanya dalam waktu 5 hari sebelumnya. Para medis mengatakan bahwa ia meninggal pada pukul 17 karena aktivitas otak telah berhenti. Keluarga, walaupun ingin mendonasikan organnya kepada seorang anak muda yang membutuhkan, tidak mendapat izin karena organ Carlo sudah terkontaminasi dengan penyakit yang dideritanya. Kamis 12 Oktober pada pukul 6.45 jantung Carlo berhenti berdenyut. Sabtu 14 Oktober 2006 diadakan misa requiem di paroki Santa Maria Sagreta. Banyak umat yang hadir. Koran-koran harian terkemuka di Italia memberitakan kepergiannya. Pada bulan Januari tahun 2007, tubuh Carlo dipindahkan dari perkuburan di Ternego ke perkuburan di Assisi. Inilah perkuburannya di Assisi.
Setelah 4 tahun meninggalnya Carlo, lahirlah adik-adik Carlo, Michele dan Francesca, kembar pada tahun 2010. Pada 12 Oktober 2012 dibukalah secara resmi proses beatifikasi dan kanonisasi Carlo menjadi hamba Tuhan, servo di Dio. Pada 13 Mei 2013 sampailah pengesahan nilai obstat dari takhta suci untuk beatifikasi dan kanonisasi Carlo. Pada 24 November 2016 ditutup di Keuskupan Agung Milan dengan kehadiran Kardinal Scola proses diosesan untuk beatifikasi dan kanonisasi Servo di Dio Carlo Acutis. Pada 5 Juli 2018, Paus Fransiskus mengakuinya sebagai Venerabile Carlo Acutis. 2019 pada 23 Januari dibukalah makam dan tubuh Carlo, dan 6 April 2019 tubuh Carlo dipindahkan ke santuari penanggalan atau spoliazione di Assisi di dalam gereja Maria Maggiore yang adalah gereja katedral pertama di Assisi. Tempat dulunya Fransiskus Assisi juga menanggalkan pakaian pertama sekali tanda pertobatannya di hadapan orang tua dan uskup Assisi, yang kemudian uskup Assisi menutupnya dengan mantolnya. Lalu 21 Februari 2020 Paus Fransiskus mengakui mukjizat yang terjadi melalui pengantaraan Carlo Acutis. Satu mukjizat yang terjadi atas seorang anak berusia 6 tahun yang bernama Mateus dari Brasil yang menderita sakit pankreas dan mengalami kesembuhan melalui pengantaran Carlo Acutis pada 12 Oktober 2010. 10 Oktober 2020 perayaan beatifikasi Carlo Acutis dilaksanakan di Basilika Santo Fransiskus Assisi lewat kehadiran Kardinal Agustino Vallini. Perayaan Beato Carlo Acutis dalam liturgi gereja Katolik dirayakan setiap tanggal 12 Oktober. Lalu apa yang menjadi keahlian dan keutamaan Carlo? Carlo sangat ahli dalam bidang informatika. Sahabat-sahabatnya mengakuinya sebagai seorang yang jenius di bidang ini. Carlo walaupun tidak studi khusus tentang informatika, namun ketertarikannya membuatnya belajar secara otodidak. Ia tertarik dengan program-program komputer, pengolahan film, situs, dan web. Tujuannya agar kabar sukacita sampai kepada mereka yang membutuhkannya, kepada anak-anak dan kepada lansia. Carlo adalah seorang remaja yang beriman dan mempersembahkan penderitaannya bagi paus dan bagi gereja. Carlo adalah seorang remaja normal sebagaimana teman-teman sebayanya, namun dengan suatu hidup yang harmonis, terutama lewat persahabatannya dengan Yesus. Sebagaimana kewajiban dari seorang anak kepada orang tua dan sebagai seorang pelajar, Carlo mampu menemukan waktu untuk memberi katekese kepada anak-anak yang sedang mempersiapkan diri untuk komuni pertama, menjadi seorang volunteer bagi pelayanan untuk memberi makan di biara Fransiskan dan para suster Santa Teresa dari Kalkuta. Ia senantiasa mengunjungi dan menyapa orang-orang miskin yang hidup di wilayahnya, membantu anak-anak yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan mereka, menjadi rasul dengan menggunakan media internet, pawai dalam memainkan saksofon, gemar bermain sepak bola, membuat dan mengolah program-program komputer, bermain dengan video game, PlayStation, menonton film, berkeliling dengan hewan peliharaannya, anjing dan kucing. Sejak dari kecil, Carlo telah menunjukkan perhatian yang besar akan surga. Ia senantiasa memusatkan hidup pada iman dan cinta akan sakramen Ekaristi. Ia menerima komuni pertama pada usia 7 tahun dan tidak pernah ketinggalan menghadiri sakramen Ekaristi setiap hari dan adorasi Ekaristi sebelum atau sesudah perayaan Ekaristi, dan juga mendoakan rosario setiap hari. Carlo menulis, ketika kita menempatkan diri di bawah sinar matahari, kulit kita akan berubah kecoklatan. Tetapi ketika kita menempatkan diri di hadapan Yesus Ekaristi, kita akan menjadi kudus. Bagi Carlo, Ekaristi adalah jalan tol menuju surga dan kendaraan yang paling tangguh untuk cepat menjadi kudus. Ada kalimatnya yang sangat terkenal. Kita semua lahir orisinal, asli, tetapi banyak yang mati sebagai fotokopi. Untuk tidak meninggal sebagai fotokopi, Carlo menerima sumber dari sakramen-sakramen yang adalah kendaraan yang paling tangguh untuk bertumbuh dalam keutamaan, tanda efektif dari belas kasih yang tak terhingga dari Allah bagi kita. Syukur atas Ekaristi, dan Carlo telah memberi peneguhan dan semangat untuk tidak takut berhadapan dengan tantangan yang ada, yang seringkali menawarkan idolatria atau pemujaan kepada yang lain, bukan pemujaan kepada Allah dan kekudusannya. Ekaristi memberi nutrisi dalam dirinya
suatu keinginan yang luar biasa untuk menyesuaikan diri dengan suara Tuhan dan senantiasa hidup dalam kehadirannya. Carlo berhasil membawa gaya hidup lewat sekolah Ekaristi, berada di sekolah, di tempat jalanan dan jajanan dengan sahabat-sahabatnya, atau di pusat-pusat kota sebelum memulai pertandingan sepak bola atau menggunakan komputer, menjadi Injil yang hidup. Carlo telah berhasil dengan cara yang luar biasa, sekalipun hidup dalam kesadaran sebagaimana yang lain, mendedikasikan dirinya tahap demi tahap, sampai pada akhirnya tahap yang paling tinggi, di mana semua manusia dipanggil berbahagia bersama dengan Allah. Carlo jatuh cinta kepada Allah. Dia telah hidup kehadirannya dalam hidupnya di bumi ini dan mencari dalam semua dengan berbagai cara untuk membagikan kepada yang lain agar semua dapat menempatkan Allah sebagai tempat pertama dalam hidup. Jadi Carlo senantiasa memberi pengajaran bahwa Allah harus menjadi tempat yang utama dan pertama dalam hidup. Sebagaimana dikatakan oleh Carlo, bukan aku tetapi Allah, bukanlah kasih sendiri tetapi kemuliaan Allah. Kesedihan adalah pandangan yang terarah kepada diri sendiri. Kegembiraan adalah pandangan yang terarah menuju Allah. Ya, sangat luar biasa sekali bagaimana Carlo senantiasa mengutamakan Allah dalam hidupnya dan mengatakan orang yang sedih berarti orang itu senantiasa terarah pandangannya kepada diri sendiri, kepada ego sendiri. Sementara orang yang senantiasa bersuka cita karena dia senantiasa mengutamakan Allah dan pandangannya selalu tertuju kepada Allah dan kehendaknya semata. Menurut kesaksian orang-orang yang pernah mengenalnya, Carlo adalah seorang anak yang sangat peka. Ia selalu menyisihkan uang jajannya untuk kemudian memberi sesuatu bagi para pengemis yang lewat di sekitar kediamannya. Ia juga telah membuat seorang karyawan yang berasal dari India beragama Hindu bernama Rasesh memeluk kekristenan. Pertemuan dengan Carlo menggugah hatinya dan mempesonakannya. Carlo berkata, "Jika kamu ingin bahagia, dekatlah selalu dengan Yesus." Carlo seorang kudus dan penuh kasih telah menarik saya untuk mengenal Yesus. Demikianlah Rasesh memberi kesaksian. Ibunya memberi kesaksian bahwa cara hidup Carlo telah membuat ia dan seluruh keluarga semakin beriman. Ibu Antonia berkisah bahwa ketika ia memberi hadiah kepada Carlo, ia selalu meminta lebih. Dan ketika ditanya, Carlo menjawab bahwa sahabatnya membutuhkannya. Setelah ditelusuri, Carlo ternyata memberi kepada pengemis yang sering lewat di sekitar tempat tinggal mereka. Carlo juga sangat berdevosi kepada orang-orang kudus. Orang kudus yang sangat menginspirasinya adalah Santo Fransiskus Assisi, Santo Francesco dan Jacinta, gembala pada penampakan Bunda Maria di Fatima, Santo Domenico Savio, Santo Luigi Gonzaga, Santo Tarsisius. Karena selama musim panas setiap tahunnya Carlo selama musim panas setiap tahunnya selalu mengunjungi Assisi. Baginya Assisi menjadi tempat yang menyenangkan. Bahkan ia pernah mengatakan kepada orang tuanya jika ia ingin meninggal dan dimakamkan di Assisi. Di Assisi ia selalu mengunjungi santuari-santuari, tempat-tempat doa, dan gereja-gereja serta biara-biara. Ia selalu menyempatkan diri untuk berdoa di depan tabernakel. Ia selalu bersatu dengan Yesus. Inilah program hidupnya. Demikian dituliskannya ketika ia masih berumur 7 tahun. Dan mulai saat itu ia sangat setia dengan program hidupnya sampai kepada akhir hidupnya pada tanggal 12 Oktober 2006 di Rumah Sakit San Gerardo di Monza, Italia. Usia yang singkat tidak menjadi penghalang untuk menjadi orang kudus. Carlo meninggal dalam usia 15 tahun akibat penyakit leukemia yang dideritanya. Kepergiannya membuat banyak orang yang pernah mengenalnya meninggalkan kenangan yang menggugah dan mempesona lewat kesaksian otentik selama hidupnya di dunia ini. Baik, saya juga menambahkan perkenalan dan devosi kepada Beato Carlo Acutis ya. Perkenalan saya dengan sosok Beato Carlo Acutis bermula ketika saya mendapatkan tugas baru di Assisi bulan September tahun 2015. Seorang saudara, Pastor Pio Purba,
yang 2 tahun sebelumnya sudah tinggal di Assisi, menceritakan kisah heroik remaja Carlo Acutis kepada saya. Mendengar cerita beliau, saya langsung tertarik dan ingin mengunjungi makamnya yang berada di pemakaman Assisi. Di makam Carlo tampak banyak sekali lilin, bunga, dan sebuah keramik yang berisi doa-doa permohonan dari mereka yang berdevosi kepadanya. Maka banyak pengunjung datang ke makam, baik orang Assisi maupun mereka yang berdevosi kepadanya, termasuk saya. Ini adalah sebelah atas makam Carlo Acutis di Assisi, yang tampak di belakangnya itu Basilika Santo Fransiskus Assisi, dan ini bawah ya, para suster SFMA yang sempat datang waktu itu mengunjungi Carlo Acutis pada saat beatifikasinya dan pemindahan jenazahnya ke Gereja Maria Maggiore di Assisi. Pengalaman mengenal Sang Beato kutemukan lewat kunjungan ke makamnya yang rutin dan juga lewat kesaksian para peziarah yang kebetulan ketemu di makam Carlo. Dari mereka, saya juga menemukan keyakinan akan kekudusan Carlo. Dan benarlah, devosi kepada Carlo juga membuat saya rajin mengunjungi makamnya. Di samping berziarah ke makam saudara-saudara Fransiskan yang ada di pemakaman, saya juga selalu singgah dan berdoa di makam Carlo. Panorama dari makam Carlo langsung terlihat Basilika Santo Fransiskus Assisi. Beberapa pengalaman yang kudengar dari mereka yang mendapat berkat lewat devosi kepada Carlo menjadi daya tarik tersendiri bagi saya. Banyak yang bertobat mendapat inspirasi melalui devosi kepada Carlo. Ada yang memohonkan supaya lulus ujian, memperoleh pekerjaan, dan juga bisa setia dalam iman, mencintai Ekaristi dan doa Rosario. Carlo menjadi daya tarik bagi banyak kaum remaja, orang muda, orang tua, maupun lansia. Pertemuan dengan Ibu Carlo, Antonia, menjadi luar biasa. Darinya aku menerima kesaksian akan perubahan hidupnya dan keluarganya berkat Carlo. Dari beliau saya mendengar pengalaman orang-orang yang memperoleh rahmat berkat devosi kepada Carlo. Perbincangan dengan postulator, Saudara Nicola Gori yang mengurus proses beatifikasi dan kanonisasi Carlo juga memberi sinyal yang terang tentang kekudusan Carlo. Banyak kesaksian yang menyatakan tentang kekudusan dan teladan hidup Carlo yang telah mengubah hidup banyak orang. Ini adalah ibu dan postulator Saudara Nicola Gori yang saya sempat bertemu dengan beliau, mereka ini di makam Carlo di Assisi. Secara pribadi saya mengalami pengalaman yang berbeda. Saya mendapat kekuatan dan keberanian setelah berkunjung dan berdoa ke makam Carlo. Sebelum ujian saya selalu pergi dan berdoa di depan makamnya, dan memang saya merasa diteguhkan dan dikuatkan untuk menghadapi ujian. Dan Carlo menjadi pengantara, teladan dan pendoa. Kasih iman dan harapannya pada Yesus dalam Ekaristi menggerakkan saya dan banyak orang untuk semakin mencintai dan mengasihi Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kata-kata Carlo juga menginspirasi saya dan banyak orang. Ekaristi adalah jalan tol menuju surga. Dan selanjutnya kita semua lahir orisinal, tetapi banyak dari antara kita ketika meninggal sebagai fotokopi. Kata-kata ini mengingatkan selalu untuk menyadari panggilan setiap orang Kristen sebagai citra Allah yang harus selalu dipertahankan dalam perjuangan hidup menjadi saksi bagi sesama. Nah, setiap orang dipanggil untuk menjadi kudus, sebab Allah sendiri kudus adanya. Dan perjuangan ini dapat kita jalani bila kita bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan selalu menyertai sampai akhir zaman. Setelah ia meninggal, apa yang sudah direalisasikan selama hidupnya dilanjutkan. Banyak pameran tentang Ekaristi dan mujizat Ekaristi yang terjadi di seluruh dunia yang ditempatkan di berbagai paroki dan santuari, baik di Italia maupun di negara lainnya. Banyak kalangan, baik remaja, kaum muda, anak-anak, orang tua, dan lansia yang berdevosi kepadanya. Kesaksian hidupnya yang nyata menggerakkan banyak orang untuk semakin mencintai Ekaristi, berdoa Rosario. Beato Carlo Acutis, doakanlah kami. Dan sebagai penutup untuk mengingatkan kembali dua kalimat yang luar biasa yang menggugah saya juga adalah ini ya. Kita semua lahir original, tetapi banyak di antara kita yang mati sebagai fotokopi. Ekaristi adalah jalan tol menuju surga. Beato Carlo Acutis telah mempraktekkan kesaksian hidup yang nyata sebagai orang Katolik melalui kehidupan sehari-hari. Meluangkan waktu setiap hari untuk berdoa Rosario, mengunjungi sakramen, mengunjungi tabernakel, dan menerima Ekaristi. Dari relasi yang intim dengan Yesus dan Bunda Maria, Carlo mampu memberi kesaksian nyata bagi sesama, menggunakan teknologi yang ada untuk kerasulan Ekaristi dan Maria, memberi derma dengan menyisihkan apa yang diterima dari orang tuanya,
tanpa sepengetahuan mereka. Dan masih banyak lagi. Banyak orang bertobat karena kesaksian hidup Carlo yang nyata. Semoga kita pun terinspirasi oleh teladan hidup Beato Carlo Acutis. Menjadi santo adalah mungkin di zaman ini. Beato Carlo Acutis, doakanlah kami. Terima kasih. Grazie mille. Pace e bene. Demikian dari saya ya, yang bisa saya bagikan dengan waktu yang ada. Tentu masih banyak sekali ya tentang kisah heroik, kesaksian dan teladan dari Beato Carlo Acutis, dan semoga kita bisa dengan apa yang ada ini bisa terinspirasi dan meneguhkan kita untuk senantiasa berjuang menjadi kudus pengikut Kristus, senantiasa juga berjuang untuk taat ya dalam doa-doa rosario, doa-doa Kristiani, dan juga terutama menghayati Ekaristi. Demikian dari saya kembalikan kepada pemandu kita. Terima kasih Pastor Victor atas pengajarannya malam hari ini. Sungguh luar biasa. Kami sangat terberkati dengan sharing Pastor juga ketika mengunjungi makam Beato Carlo. Sedikit kesimpulan dari pengajaran malam hari ini. Beato Carlo Acutis merupakan panutan anak muda yang memperkenalkan Tuhan dan mukjizat Ekaristi melalui teknologi modern. Sejak kecil, Carlo telah menunjukkan perhatian yang besar akan surga. Ia senantiasa memusatkan hidup pada iman dan cinta akan Ekaristi. Bagi Carlo, Ekaristi adalah jalan tol menuju surga dan kendaraan yang paling tangguh untuk cepat menjadi kudus. Semakin sering kita menerima Ekaristi, semakin kita menyerupai Yesus, sehingga kita akan mengecap rasa surga di bumi ini. Beato Carlo juga mengajarkan kepada kita bahwa semua sakramen yang ada di gereja adalah kendaraan yang paling tangguh untuk bertumbuh dalam keutamaan. Tanda efektif dari belas kasih yang tak terhingga dari Allah bagi kita. Itu Pastor, terima kasih.